Salam saudara-saudara, jumpa lagi dalam pelayanan ibadah online GKMI Eklesia. Saya sangat bersuka cita saudara-saudara bisa bertemu saudara dimanapun saudara berada. Dan tentunya di dalam ibadah ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Jika pada hari ini kami mendapati diri kami dalam keadaan sehat. Hari-hari ini kami sungguh bersyukur untuk perkembangan penanganan pandemi di negara kami. Dan kami lebih bersyukur lagi ya Tuhan, apabila Tuhan berkenan berfirman kepada kami. Melalui hamba-Mu, mari Tuhan berfirmanlah. Dan kami, jemaat-Mu dimanapun kami berada, siapapun kami yang menyaksikan, mendengarkan khotbah pada hari ini, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberikan semangat, menambahkan rasa sukacita dan bahagia. Di mana firman itu diberitakan, biarlah salom dan damai sejahtera dari surga itu turun mengisi hati dan pikiran kami. Mari Tuhan, jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur untuk siap ditanami dengan benih-benih firman Tuhan. Dan biarlah hidup kami semakin baik, kelakuan kami semakin berkenan di hadapan-Mu seiring pendengaran akan firman-Mu. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah berkuasa, mampu mengubahkan hidup kami, mampu mengubahkan perasaan kami, mampu mengubahkan bagaimana kami menjalani, memahami dan memandang setiap masalah yang hari-hari ini mengelilingi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema, jangan kendor, tetap andalkan Tuhan. Jangan kendor, tetap andalkan Tuhan, terambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dengan nyata. Haleluya. Saudara, jangan kendor, tetap andalkan Tuhan. Hari-hari ini kita selalu diingatkan untuk tidak kendor melaksanakan prokes. Hari ini juga melalui mimbar ini saya juga ingin mengingatkan supaya kita itu jangan kendor dalam mengandalkan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh lengah untuk bersandar pada tangan Tuhan yang kuat. Sekali kita kendor, sekali kita lengah saudara-saudara, disitulah kita mengalami masalah yang bisa berakhir dengan kehancuran. Bisa mengalami keterpurukan kalau kita itu tidak mengandalkan Tuhan. Nah, bacaan Amsal hari ini dengan gamblang dan jelas memberikan nasihat praktis bagaimana hidup yang seharusnya. Bagaimanakah kita itu bertindak secara tepat. Bagaimanakah kita itu hidup yang pantas dan berkenan di hadapan Allah. Nah, Allah itu mengingatkan kita untuk menjadi orang yang berhikmat. Dari sekian ciri-ciri orang yang berhikmat itu saudara-saudara, ada satu ciri yang melekat, yaitu apa? Orang yang berhikmat itu hidupnya mengandalkan Tuhan. Nah, langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita itu mau melangkah mengandalkan Tuhan? Yang pertama saudara-saudara, utamakan Tuhan daripada pengertian kita sendiri. Utamakan Tuhan daripada pengertian kita sendiri.
Banyak orang ingin menjadi orang yang jenius. Banyak orang ingin menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas. Segudang prestasi harus diperoleh ketika seseorang itu ingin hidupnya itu sukses. Bahkan kita dari kecil itu dicekokin, kamu harus pinter matematika, kamu harus pinter bahasa Inggris, dan kamu itu kalau sudah menguasai matematika dan bahasa Inggris maka kamu akan menjadi orang sukses. Kalau kamu sukses maka hidupmu akan kelimpahan dan kamu bahagia. Betapa malang saudara-saudara, orang sudah besar sukses baru merasakan bahagia. Betapa malang ya saudara-saudara. Ya itulah kita memang dididik untuk selalu jenius pintar. Tetapi di sini menurut kitab hikmat, yang kita perlukan hari ini adalah menjadi orang yang bijaksana. Itulah yang kita perlukan. Itu boleh-boleh saja saudara. Menjadi jenius, pinter, cerdas dengan segudang prestasi, kuliah di sana sini dengan berbagai macam program sampai ke luar negeri. Boleh. Dan itu memang seharusnya begitu. Tetapi itu jangan menjadi sebuah andalan satu-satunya. Jangan menjadi pegangan. Bahkan orang itu benar-benar dengan usaha yang keras bagaimana supaya anaknya pintar. Bahkan ada imunisasi yang benar-benar bisa membuat orang pintar. Katanya begitu saudara-saudara. Ya silakan. Itu bagian dari usaha. Orang yang berhikmat selalu mengandalkan Tuhan. Prestasi dan pencapaian diri itu dijalankan pada proporsinya. Tetapi dia tidak pernah mengandalkan menjadikan pegangan apa yang menjadi milik dirinya itu. Tetapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Selagi orang itu memaksimalkan potensi dirinya, kemampuan dirinya, kemampuan apa yang sudah dimilikinya, saudara, itu dimaksimalkan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi yang menjadi andalan, pegangan di dalam hidupnya, itu adalah Tuhan, bukan diri sendiri. Jadi jika seseorang itu cerdas, saudara, tetapi dia mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, hidupnya itu benar-benar mengandalkan Tuhan, orang itu hidupnya itu seakan-akan naik level. Hidupnya tidak hanya cerdas, tetapi hidupnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, pasti orang itu menjadi berkat. Orang itu akan menjadi kesukaan bagi siapa saja. Dan kehadirannya itu menjadi kekaguman. Kehadirannya itu menjadi sukacita sendiri. Jadi orang yang berhikmat, saudara-saudara, sebenarnya dirindukan hari-hari ini. Dan saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saudara punya potensi menjadi orang yang berhikmat. Dan saudara, apabila sampai hari ini saudara di tengah pandemi yang dikelilingi dengan berbagai macam masalah yang nggak tahu sampai kapan berhentinya itu, kalau saudara mengandalkan Tuhan, itu adalah orang yang berhikmat. Jadi saudara adalah orang yang berhikmat manakala saudara mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri sendiri. Ada contoh praktis saudara-saudara. Ada seorang yang kuliah luar negeri. Kuliah di luar negeri akhirnya lulus. Tiba di Indonesia dengan berbagai macam idealisme, dengan berbagai macam prestasi, achievement yang diperoleh di luar negeri. Orang ini melamar kerja. Melamar kerja di mana-mana. Tetapi saudara-saudara, orang ini tidak berhikmat. Setiap melamar kerja selalu mengatakan, aku ini lulusan luar negeri Pak, di kampus terkenal, saya mau digaji berapa di perusahaan ini. Saudara-saudara, begitu terus menerus sampai beberapa perusahaan menolak. Lalu dia itu menggerutu kepada Tuhan. Mengapa saya kok menghadapi masalah seperti ini? Saudara-saudara, orang ini tidak berhikmat. Karena tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan prestasi, achievement diri sendiri, akhirnya dia mentok, tidak bisa berkarya, tidak bisa bekerja, tidak memaksimalkan apa yang menjadi cita-citanya, tidak bisa mencapai penghasilan yang jutaan itu, saudara. Akhirnya orang ini kecewa. Masa saya ini lulusan luar negeri Pak, saya digaji cuma 7-8 juta. Ya gengsi lah, saudara.
Ini tidak berhikmat. Pertanyaan saya lulusan luar negeri, kemudian saya mau digaji berapa di perusahaan ini. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat tidak simpatik. Saya pernah jadi personalia beberapa tahun. Dan orang yang bertanya seperti ini membuat saya blok begitu ya. Ini kerja belum membuktikan sudah mematok gaji sekian. Saudara-saudara, ini tidak berhikmat, jelas-jelas mengandalkan diri sendiri. Akhirnya orang ini hanya menggerutu sampai hari ini nggak dapat bekerja. Rugi, saudara. Kecerdasan tanpa dibarengi dengan hikmat, kecerdasan yang dikedepankan tanpa menyertakan pengenalan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, akan membuahkan hal-hal yang sia-sia. Kalau saudara dan saya hari-hari ini tidak mengandalkan Tuhan, saudara membuang waktu, saudara-saudara. Andalkanlah Tuhan daripada pengertian kita sendiri. Yang kedua, mengakui Tuhan daripada pengakuan diri. Mengakui Tuhan daripada pengakuan diri. Salah satu ciri orang adalah ego. Maka istilah ego berkembang menjadi egois, itu ya. Apalagi hari-hari ini di tengah pandemi, ego seseorang itu mengalami ujian yang berat. Banyak orang ternyata hari ini egonya itu muncul menjadi orang yang egois, keakuan atau mengaku begitu ya. Bagi orang bebal itu sangat penting. Keakuan, pengakuan, egoisme, ego, self-center. Bagi orang bebal, orang yang sombong, orang yang fasik itu penting. Tetapi bagi orang yang berhikmat, keakuan itu nanti. Yang penting adalah mengakui Tuhan, bukan pengakuan diri. Jadi kontras, saudara-saudara. Tetapi mengakui Tuhan itu ada menjadi bagian yang integral dalam diri orang yang berhikmat. Tetapi orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang bebal, orang yang fasik membutuhkan yang namanya pengakuan. Nah, kita ini saudara-saudara dipanggil melalui Amsal di sini dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi pengakuan harus kita lakukan itu di hadapan Allah. Ada loh orang-orang yang malu mengaku bahwa dirinya orang beriman. Ada orang yang tidak mau sama sekali mengakui Tuhan. Orang-orang seperti inilah citra dirinya, gambar dirinya, eksistensi dirinya, keakuannya itu ditentukan oleh orang lain. Kalau orang itu punya sosial media, saudara-saudara, keakuannya itu, gambaran dirinya itu ditentukan oleh netizen. Kalau netizen berkomen yang baik, kemudian banyak like, nah dia pede, dia bersuka cita. Tapi kalau nggak ada yang like, nggak ada yang komen, kemudian apalagi isinya cuma dibully, saudara-saudara, orang itu langsung hancur hidupnya dan orang itu menjadi orang yang stres. Tetapi orang yang berhikmat, saudara, pengakuannya itu didasarkan pada pengakuan Tuhan di dalam segenap hidupnya. Jadi di sini dikatakan kalau orang itu mengakui Allah dalam segala lakumu. Maksudnya apa? Orang yang berhikmat itu mereka tidak malu menunjukkan dirinya adalah anak Tuhan. Dia selalu semangat dalam mengaku bahwa hidupnya berprinsip takut akan Tuhan. Segala keputusan didasari kepada pertimbangan takut akan Tuhan. Siapa yang takut akan Tuhan, hidupnya dikenan Tuhan. Hidupnya akan berkelimpahan. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya itu akan tangguh. Dan dia tetap bersuka cita. Walaupun hidupnya itu sebenarnya dikelilingi oleh berbagai masalah. Orang yang mengaku Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan di dalam segenap laku hidupnya. Hidupnya itu akan menjadi kuat, tangguh, dan orang itu bisa bersuka cita padahal dia memiliki segudang masalah. Ini berbeda, bukan mengabaikan masalah itu. Dia tahu masalah itu, dia menyelesaikan masalah itu, dia berproses dengan masalah itu. Tetapi dia punya prinsip ada Tuhan yang menyertai dan menguatkan di dalam menjalani segala masalah yang ada.
Orang yang mengakui Tuhan dan setia, dia akan selalu hidup di dalam pengalaman rohani yang besar dengan Tuhan. Jadi orang yang mengakui Tuhan di dalam setiap laku hidupnya itu dikatakan Tuhan akan meluruskan jalanmu. Di sini tidak diartikan bahwa orang yang mengakui Tuhan, mengandalkan Tuhan, segala sesuatunya akan diluruskan, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan. Saudara-saudara, tidak seperti itu. Tetapi Tuhan tetap akan menyertai, membukakan jalan sedikit demi sedikit, setahap demi tahap, step by step, semua dibukakan sehingga orang yang berhikmat itu mau berproses pelan-pelan. Di dalam prosesnya itu dia mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Orang ini akan mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang tidak didapat manakala dia tidak mengakui Tuhan di dalam laku hidupnya. Saudara-saudara, marilah kita itu mengaku Tuhan daripada pengakuan diri. Kita harus benar-benar bersandar kepada Tuhan. Kita harus mengakui sesuatu yang simpel. Jika keadaan kita hari ini itu sehat, keluarga kita itu sehat, relasi rumah tangga kita itu baik, apabila kita itu sedang mengalami ribut dengan suami istri pasangan kita, dengan anak kita atau bagaimanapun, kita mengalami ribut lalu ribut itu cepat-cepat rukun dan semuanya itu selesai dan akhirnya rukun, itu juga bagian dari campur tangan Tuhan. Akuilah itu sebagai berkat dan campur tangan Tuhan. Saudara-saudara, hal-hal yang kecil tanpa kita sadari semuanya itu adalah campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, akuilah dia di dalam segala lakumu supaya Tuhan melebarkan jalan. Itulah yang kedua, saudara. Mengakui Tuhan daripada pengakuan diri. Yang ketiga, fokus pada kuasa Tuhan daripada kemampuan diri. Fokus pada kuasa Tuhan daripada kemampuan sendiri. Di ayat 7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini prinsip yang sejalan ya. Kalau orang itu takut akan Tuhan, kalau orang itu berhikmat, jelas orang ini mengandalkan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya itu dipenuhi dengan prinsip-prinsip yang dari Tuhan, sehingga orang ini akan jauh dari kejahatan. Dari kejahatan aja jauh, saudara. Menjauh dari kejahatan, maksudnya berpikir tentang yang jahat aja enggak, apalagi melakukan kejahatan. Nah, itulah keunggulan orang yang berhikmat. Saudara, hikmat merupakan proses yang berulang dan diisi dengan ketekunan. Jadi hikmat itu sebuah proses, bukan hasil yang tiba-tiba ada begitu saja lalu kita ambil. Oh enggak, saudara. Hikmat itu bukan wahyu yang langsung jadi, bukan wahyu yang diberikan Allah dan tiba-tiba itu muncul begitu saja. Enggak. Tetapi hikmat itu sebuah proses yang dijalani dengan tangguh, dengan tekun, dengan ulet, sehingga akan masuk di dalam diri kita menjadi sebuah pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, dan itu menjadi bekal untuk hidup sehari-hari supaya kita itu menjadi orang-orang yang berhikmat. Kita melakukan ketekunan kita dan Tuhan menyertai ketekunan kita sehingga membuahkan hikmat yang didasarkan pada rasa takut akan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, hikmat itu sebenarnya bisa berhenti ya. Kalau orang itu sudah tidak ulet, tidak tekun lagi hidup bersama Tuhan, maka hikmat itu akan berhenti. Nah, kapan itu berhenti? Saat kita menganggap diri itu bijak. Maka di sini dikatakan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kalau orang itu sudah menganggap diri sendirinya bijak, sudah jelas orang itu tidak mau belajar lagi. Kalau orang itu sudah tidak mau belajar lagi, saudara-saudara, ya sudah merasa dirinya cukup dalam segala hal, termasuk
ilmu pengetahuan, akal budi, didikan, nasihat itu sudah cukup, maka tidak diperlukan lagi nasihat, didikan, hikmat dari orang lain, apalagi dari Tuhan. Ini adalah sebuah mentalitas kesombongan. Kalau orang itu sombong rohani, ya seperti ini. Tetapi hal ini berbeda dengan orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu selalu mengandalkan Tuhan dan tidak pernah menganggap dirinya itu bijak. Saat kita mengandalkan kemampuan diri, disitulah kita itu menjadi orang yang fasik, orang yang sombong. Ini adalah kesombongan rohani. Jangan sampai kita itu terseret di dalam kesombongan rohani yang tidak membutuhkan nasihat orang lain. Orang yang sombong akan memakai pertimbangannya sendiri saat memutuskan segala sesuatu. Tidak pernah mempertimbangkan apa yang menjadi firman Tuhan, tetapi semua itu dipertimbangkan di dalam dirinya sendiri. Tidak butuh nasihat pertimbangan orang lain, tidak butuh nasihat atau pertimbangan Tuhan, tidak butuh pertimbangan dalam firman Tuhan. Tidak, semuanya dipertimbangkan atas dasar diri sendiri. Karena apa? Menganggap dirinya bijak. Kalau orang itu sudah menganggap dirinya bijak, jelas dia tidak menganggap orang lain bijak, apalagi lebih bijak dari dirinya sendiri. Orang ini merasa cukup dengan dirinya sendiri dan tidak mau belajar lagi. Saudara-saudara, ini berbahaya dan bisa berujung kepada malapetaka. Maksudnya apa, saudara? Coba bayangkan kalau orang itu tidak mau mendapatkan pertimbangan dari firman Tuhan. Dia memutuskan hal-hal yang penting, bisa berbahaya. Orang ini akan menjadi rancu. Orang itu tahu kejahatan, orang itu tahu dosa, orang itu tahu pelanggaran, noda. Itu orang itu harus mengenal firman Tuhan, baru orang ini mengenal kejahatan. Tetapi kalau orang ini tidak mau mendapatkan pertimbangan melalui firman Tuhan, jelas orang ini akan rancu kejahatan dan kebaikan, maut atau tidak, keburukan dan kebaikan, kefasikan, hikmat, kesombongan. Orang ini akan rancu. Karena rancu ketika dia memutuskan sesuatu akan berbahaya. Inilah bahayanya apabila orang itu fokus kepada kemampuan diri. Kemampuan diri ada tempatnya, ada proporsinya. Tetapi kita tuh harus fokus bahwa kemampuan diri kita itu tidak sebanding dengan apa yang kita tidak mampu. Apa yang kita tidak tahu. Kalau saya boleh jujur ya, pengetahuan saya itu kalau dilihat-lihat banyak hal yang tidak kita tahu. Hanya sedikit. Kalau dibilang setetes air laut pengetahuan saya. Mungkin sekuku hitam ini. Banyak hal yang tidak kita tahu di dalam ruang ketidaktahuan gitu. Kita dipanggil untuk mengandalkan Tuhan. Jangan pernah menganggap diri sendiri itu bijak. Ini penting karena disinilah kita menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang matang, pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan firman Tuhan. Manakala kita itu memutuskan perkara-perkara yang besar. Saudara, kiranya Tuhan itu memberikan hikmat kepada kita, supaya kita itu bisa membuat keputusan-keputusan dengan tepat, akurat, cepat. Kita bisa membuat keputusan-keputusan yang penting, krusial dan mendesak. Dan hasil keputusan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Sebagai penutup, saudara-saudara, saya sangat suka dengan satu tokoh Alkitab, yaitu Yusuf, anak Yakub, anak Rahel. Yusuf dalam petualangannya di Mesir, saudara-saudara, dia adalah satu pribadi yang pertama kali disebut di Alkitab sebagai orang yang berhikmat. Orang hidup itu cobaannya macam-macam. Yusuf itu cobaannya begitu banyak rupa, saudara-saudara. Dicobai oleh istri Potifar, lulus. Di penjara, dicobai juga oleh temannya, lulus, saudara-saudara. Tetapi ada satu yang menarik, saudara-saudara, kalau baca ya kisah Yusuf. Di dalam kisah Yusuf itu ada satu sisipan, yaitu kisah Yehuda.
Kisah Yehuda selesai, baru kisah Yusuf. Kisah Yehuda dibungkus dengan suatu perzinahan dengan Tamar yang adalah menantunya sendiri. Jadi Yehuda itu dengan gampangnya dia jatuh di dalam dosa perzinahan bersama dengan menantunya namanya Tamar. Dosa perzinahan itu dilakukan dengan sepele, dengan sesuatu yang lancar-lancar saja tanpa rasa bersalah atau pertimbangan dosa. Disitulah Yehuda. Tetapi setelah kisah Yehuda itu selesai, ada kisah Yusuf di rumah Potifar, di mana dia di depan mata dia digoda dengan kecantikan istri Potifar. Tetapi dia lulus secara manusiawi ya. Ada potensi-potensi yang besar yang bisa dilakukan Yusuf ketika dia itu melakukan perzinahan itu. Dia kesepian, dia menderita. Dan di sini ada kesempatan untuk bisa melupakan sedikit penderitaan yang dia alami. Tetapi dia lulus. Dia memenangkan perzinahan itu. Beda dengan kakaknya Yehuda yang jatuh di dalam sudah perzinahan. Tetapi Yusuf yang dikatakan orang yang berhikmat itu bisa memutuskan sebuah keputusan yang penting sehingga dia menolak tidak untuk perzinahan dengan istri Potifar. Dan dia menjadi orang yang besar. Di manakah dia mendapatkan kekuatan? Di manakah dia berhikmat seperti itu? Berasal dari Tuhan. Disitulah dia tidak pernah kendor di dalam mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, melalui sapaan mimbar hari ini, saya mengingatkan sekali lagi, janganlah kita kendor, tetaplah andalkan Tuhan di tengah pandemi yang masih berjalan dan belum berakhir ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.